Shalom saudaraku sekalian, kurang lebih sudah 3 bulan kita tidak bersama-sama beribadah di gereja. Kita social distancing di rumah kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang kita rasakan selama 3 bulan ini. Ada yang mungkin merasa sudah rindu untuk bersekutu dengan rekan-rekan seimannya, atau juga bahkan ada yang merasa sudah nyaman sehingga tidak memerlukan lagi persekutuan dengan rekan-rekan yang lain, lebih enak sendirian begitu. Di masa-masa seperti ini kita juga dimungkinkan untuk mengakses berbagai channel gereja, entah itu ibadah maupun juga webinar-webinar yang ada, sehingga mungkin juga ada yang merasa bahwasanya sudah mendapatkan asupan pengetahuan rohani, pertumbuhan rohani yang cukup dari berbagai channel-channel yang ada, dan sekali lagi nggak perlu lagi untuk bersekutu dengan rekan-rekan yang lain untuk bertumbuh. Sendirian ternyata juga bisa. Saudaraku, ada banyak kemungkinan yang terjadi ketika kita ada di masa-masa seperti ini. Sudah Paulus atau Saulus bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Dia memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lainnya di wilayah Damsyik. Kita tahu di sana di Kisah Rasul pasal yang ke-9 ada banyak tantangan, ada banyak orang-orang yang mengancam akan keselamatannya, sehingga dia harus berpindah atau bahkan harus melarikan diri keluar kota itu. Di Galatia pasal yang ke-1 kita diberikan informasi bahwasanya Paulus sempat pergi meninggalkan Damsyik dan kemudian pergi ke Arab. Dan 3 tahun kemudian dia akhirnya memutuskan untuk menuju ke Yerusalem, menemui rasul-rasul dan murid-murid yang lainnya. Di Kisah Rasul 9 ayat 26 dikatakan demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Dikatakan Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid yang lain. Saulus berusaha untuk menggabungkan diri. Kata menggabungkan diri itu di dalam bahasa aslinya disebutkan to glue together, to fasten firmly together. Ada upaya untuk bisa terikat, menyatu dengan rekan-rekan seiman yang lain. Ada upaya untuk bisa intim dengan murid-murid yang lainnya. Sebenarnya Paulus punya banyak alasan untuk dia tidak bergabung dengan murid-murid yang lainnya. Setidaknya beberapa alasan. Yang pertama, Paulus bisa saja berpikir bahwasanya dia tidak termasuk di dalam komunitas 12 murid yang mengikuti Yesus sejak dari awalnya. Atau juga dia bisa berpikir bahwasanya Paulus diberikan sebuah panggilan khususnya untuk orang-orang non-Yahudi, dan itu agak sedikit berbeda dengan murid-murid yang lainnya. Atau bahkan Paulus juga bisa berpikir bahwasanya secara latar belakang dia berbeda. Dia seorang Farisi, seorang terpelajar, dan itu berbeda dengan murid-murid yang lainnya yang notabene adalah para nelayan-nelayan, orang-orang yang tidak berpendidikan mayoritasnya. Dan juga beberapa hal yang lain yang tentunya bisa menjadi alasan untuk Paulus atau Saulus tidak menuju ke sana, tidak menggabungkan diri kepada mereka. Tetapi justru dikatakan setelah bertobat dan setelah 3 tahun di dalam pergumulannya, Saulus mencoba untuk menggabungkan dirinya. Dia mencoba untuk masuk dalam sebuah ikatan persaudaraan rekan-rekan seiman. Dia mencoba untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus bersama dengan rekan-rekan seiman yang lainnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwasanya ada sebuah kerendahan hati yang muncul dari Paulus. Kerendahan hati untuk dia bisa menggabungkan diri. Tidak semua orang bisa untuk mau menggabungkan dirinya dengan orang lain, dengan perbedaan yang ada. Dan disinilah gereja menjadi sebuah tempat untuk merekat erat tanpa sekat, apalagi merasa hebat. Paulus atau Saulus mencoba untuk bergabung bersama tanpa ada sekat, tanpa ada perasaan superior, tanpa perasaan hebat sama sekali. Perlu kerendahan hati untuk hal itu. Dan ketika kita melihat ayat selanjutnya, maka kita tahu bahwasanya respon pertama murid-murid, yaitu ketakutan melihat Saulus, adalah hal yang wajar sebenarnya. Karena mengingat masa lalu yang Saulus sudah lakukan. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mengingat kondisi sejarah pada saat itu, di mana transportasi dan komunikasi tidak begitu berkembang seperti yang sekarang kita terima. Terlebih lagi pada saat itu Damsyik dan Yerusalem sedang dalam kondisi yang tidak terlalu harmonis. Ada peperangan yang muncul di antara keduanya, sehingga akses komunikasi itu semakin terhambat. Sehingga sekalipun
Saulus sudah bertobat 3 tahun yang lalu, namun dengan berbagai situasi yang ada, ditambah dengan beberapa hal yang lainnya, masih wajar bahwasanya murid-murid pun masih tidak terlalu percaya akan pertobatan Saulus. Hingga sekali lagi, respon pertama mereka adalah suatu hal yang wajar. Ada ketakutan, ada keengganan untuk menerima Saulus kembali. Tapi bersyukur di sana ada Barnabas yang kemudian menerima Saulus dan kemudian membawanya ke tengah komunitas, meyakinkan rekan-rekan yang lainnya, dan kemudian setelah proses itu kita tahu Saulus pun diterima sebagai bagian dari mereka. Saulus pun menjadi bagian dari saudara seiman, tubuh Kristus. Ada keikatan yang kuat di tengah-tengah mereka. Setidaknya Galatia mengatakan 15 hari Saulus ada di tengah-tengah mereka sebelum Saulus pergi juga meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan pelayanannya. Kesatuan hati muncul dari kerendahan hati untuk merekat dengan orang lain dalam ketidaksempurnaan, dan juga memerlukan sebuah kebesaran hati untuk menerima orang lain. Kebesaran hati untuk menerima kelemahan, keberdosaan, latar belakang, perbedaan dari orang lain. Dan saya berdoa setiap kita juga memiliki hati yang seperti itu. Sekalipun kita terpisah secara fisik dalam social distancing ini, saya berdoa agar kita memiliki hati yang rindu untuk terikat erat dengan sesama saudara seiman yang lain. Ada banyak akses yang bisa kita pergunakan saat ini. Tapi perlu kerendahan hati. Perlu kerendahan hati untuk mengakui sekalipun kita mungkin secara pengetahuan, secara asupan kita lebih dibanding dengan orang lain, mungkin kita merasa demikian, tetapi kita sama-sama perlu bertumbuh, dan untuk bertumbuh kita memerlukan orang lain. Saulus pun melakukan hal itu. Dan juga kita perlu untuk memiliki sebuah kebesaran hati menerima orang lain, menerima kelemahan orang lain, menerima latar belakang orang lain, apapun itu. Sehingga kita disatukan dalam sebuah ikatan persaudaraan yang terikat erat, seperti Saulus dengan rasul-rasul yang lain, dengan berbagai banyak perbedaan di antara mereka. Karena kita tahu dan kita yakin, kita akui bahwasanya kita adalah orang-orang yang sama-sama menerima anugerah Tuhan untuk masuk di dalam sebuah kumpulan orang percaya ini. Ada kasih, persaudaraan, kerendahan hati, kebesaran hati untuk bertumbuh bersama dalam sebuah pelayanan mengagungkan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di tengah social distancing saat ini ada berbagai banyak hal yang mungkin saja terjadi. Kami merasa diri cukup tanpa orang lain. Kami merasa bisa bertumbuh tanpa harus bersekutu dengan orang lain. Dengan berbagai akses kami di dalam ibadah online maupun juga webinar-webinar, kami mendapatkan berbagai banyak pengetahuan, mendapat kesempatan untuk bertumbuh bahkan ketika kami sendirian di rumah. Tapi Tuhan, biarlah kami senantiasa diingatkan bahwasanya kami tidak bisa sendiri tetap. Kami memerlukan orang lain. Kami perlu bersekutu dengan orang lain dengan cara apapun, online maupun offline, yang nantinya bisa kami kerjakan di masa yang akan datang, kami doa. Tapi Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk mengakui bahwasanya kami butuh orang lain. Kerendahan hati untuk kami boleh terlibat dalam ikatan persaudaraan dengan orang-orang yang lain. Dan juga kebesaran hati untuk dapat menerima kelemahan orang lain. Sadarkan kami adalah juga orang yang butuh anugerah, sama seperti orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.